Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Paris Project. Kali ini Bapak tidak akan membahas materi yang ada di buku paket kalian. Nah, sesuai dengan permintaan dari subscriber ya, ada yang meminta bahwa Pak tolong bahas mengenai tips bicara di depan umum. Nah, baik, Bapak sajikan langsung. Jadi kalian pun silakan boleh meminta, merequest kira-kira materi tentang kebahasan apa yang ingin kalian ulas atau ingin kalian kuasai. Nah, insya Allah Bapak akan sajikan ya. Nah, ini dia hasil requestnya. Bapak sudah catat, sudah Bapak tulis, sudah Bapak pikirkan. Tips bicara di depan umum. Waduh, ini mungkin jadi PR untuk semua orang ya, bukan cuma siswa aja. Bapak pun juga sempat merasakan pahit getir ya, mencari formula ini bagaimana berbicara di depan umum, seperti apa formula yang pas agar ketika bicara di depan umum bisa lancar, nggak canggung, pede, bagus. Nah, tentunya semuanya butuh proses ya, semuanya butuh proses, tidak instan. Bisa dibilang Bapak juga orangnya pemalu. Jadi dulu jarang sekali bicara di depan umum ya. Karena tadi takut salah, gugup, canggung, malu. Nah, sekarang pun masih sama demikian. Ada rasa malu, ada rasa takut, canggung. Nah, lagi-lagi Bapak berpikir semua hal yang ingin kita kuasai pasti butuh proses ya. Pasti butuh proses. Dan lagi-lagi tidak ada yang sempurna ya, kecuali ya Allah Subhanahu wa taala ya. Kita lihat tipsnya banyak sebenarnya di internet juga. Bapak lihat tips bicara depan umum. Cuma ini Bapak buat ya berdasarkan pengalaman Bapak saja. Jadi kira-kira apa sih? Seperti apa sih tips bicara di depan umum itu? Ini versi Bapak ya. Jadi silakan boleh ikut versi Bapak atau boleh tidak, itu terserah kalian, bebas. Nah, kita lihat. Pertama, pahami kebutuhan dan situasi. Jadi kita harus paham dulu nih, untuk apa kita bicara ya. Jadi untuk apa sih kita bicara? Kemudian siapa kira-kira nanti mitra bicara kita? Kemudian juga mengapa kita bicara? Di mana kita bicara, kapan kita bicara, bagaimana kita bicara. Nah, ini konsepnya Bapak mengambil konsep 5W1H. Itu. Maksudnya apa? Nah, karena kita banyak dilibatkan pada berbagai situasi bicara. Ya. Topik apa kira-kira yang ingin kita angkat ketika kita bicara? Kan nggak mungkin ngelantur, ya nggak mungkin ngelantur kita bicara. Pasti ada topiknya. Nah, kira-kira topik apa yang akan kita angkat kalau kita sebagai orang yang memulai dalam pembicaraan ya. Misal guru pasti punya topik yang akan disampaikan kepada siswa atau murid gitu. Nah, jadi kita pun harus paham topik apa yang akan kita angkat. Misal tentang kebersihan lingkungan. Nah, pahami dulu ya seperti apa kebersihan lingkungan. Kemudian kepada siapa nih kira-kira kita bicara? Kepada temankah? Kepada orang tua kah? Kepada orang yang di bawah kita kah dari segi usia? Nah, itu penting. Mengapa? Karena ini pun akan mempengaruhi gaya bicara kita. Ketika kita bicara dengan teman ya gaya bicaranya santai, wajar. Ketika bicara dengan orang tua agak formal ya. Karena bentuk penghormatan kita kepada orang tua. Ada juga yang santai juga dengan orang tua, tidak masalah. Ya, jadi lagi-lagi kepada siapa kita berbicara pun bisa mempengaruhi gaya bicara kita, pemilihan kata kita, diksi yang kita gunakan itu seperti apa. Itu. Jadi penting juga melihat kepada siapa kita akan bicara. Pahami dulu. Misal Bapak akan bicara kepada murid-murid. Nah, berarti kan gayanya
atau gaya bicaranya, kira-kira Bapak akan pilih kosakata yang sekiranya dikuasai atau dipahami oleh murid-murid, seperti itu. Meskipun nggak semua murid bisa paham, setidaknya mayoritas lah. Bapak menggunakan istilah-istilah yang sekiranya akan dikuasai oleh murid-murid seperti apa. Kemudian ketika kita bicara dengan adik tingkat kita atau bahkan anak kecil misal, jangan sampai kita menggunakan istilah ilmiah. Contoh, kita punya kesempatan pidato di hadapan anak-anak TK. Kita bicara tentang ekonomi kita sedang defisit, sedang surplus. Waduh, apakah mereka akan mengerti? Anak TK bahas ekonomi, surplus, defisit, ya. Nah, itu penting. Jadi kepada siapa kita akan bicara itu penting diperhatikan, dipahami. Nah, sebagai dasar kebutuhan bicara kita. Kemudian tadi, mengapa? Ya, mengapa sih kita bicara? Sebabnya apa? Apa tujuan utama kita bicara? Itu pun penting kita pahami. Ya, misal buat konten YouTube, bicara di hadapan umum ya, melalui kamera. Untuk apa? Apakah untuk kepentingan menyampaikan ilmu? Atau untuk kepentingan mencari popularitas? Atau untuk kepentingan mendapatkan pundi-pundi rupiah? Juga penting. Ya, kalau kita niatkan untuk mendapatkan ilmu, nah itu bisa mempengaruhi juga nanti bagaimana cara kita berbicara. Kita niatnya, alasan kita untuk mendapatkan rupiah, itu pun sama akan berpengaruh terhadap cara bicara atau konten yang akan kita sampaikan nanti kepada umum. Ya, itu juga penting diperhatikan. Mengapa kita bicara? Kita khotbah misal di hadapan orang-orang. Ya. Mengapa kita khotbah? Apakah untuk mencari popularitas? Ataukah untuk menyampaikan ilmu, berbagi? Itu pun penting. Jadi tujuan utama kita berbicara itu apa? Ya. Mengapa? Alasannya apa? Dan yang selanjutnya, pahami juga kapan kita bicara. Ya, kapan kita bicara? Dalam situasi apa misal, ya, contoh kita bicara itu ketika malam-malam saat orang sedang butuh istirahat, kira-kira materi apa yang cocok. Nah itu kan penting juga. Kita bicara itu saat sedang wabah corona, kira-kira materi apa yang cocok, itu juga penting. Perhatikan kapan ya. Kalau tidak sesuai dengan waktunya, itu juga akan mempengaruhi nanti ya, tanggapan orang atau respon seseorang. Kita bicara saat teman kita itu sedang sedih, kita bicaranya tentang kesenangan kita, apakah cocok untuk teman kita? Nah itu juga penting diperhatikan. Teman kita sedang kehilangan uang ya, waktu teman kita sedang kehilangan uang, kita ledekin dia, bicara ya, atau kita ajak ngobrol santai, kemudian kita motivasi teman kita. Itu juga penting. Kapan saatnya kita bicara dan di mana ya? Apakah kita bicaranya itu di kelas ya, dengan teman-teman, ada gurunya, ataukah di sebuah forum ya, ataukah di hadapan layar ya, layar handphone misal. Nah, itu juga penting diperhatikan. Ketika kita bicara di forum misal, bahasa apa yang digunakan, itu kan berpengaruh ya. Jadi, dimanapun juga berpengaruh terhadap gaya bicara kita. Misal kita bicara di pasar, ya tempat kan ya. Jadi di mana itu identik dengan tempat. Apakah kita harus memaksakan menggunakan bahasa yang formal di pasar? Ya, kan memaksakan, jadi nggak perlu. Misal kita beli semangka, menggunakan bahasa yang baku, ada pembuka, isi, penutup. Bedakan dengan langsung aja to the point, kan lebih enak. Mana kalau di pasar lebih enak to the point langsung kan, bang beli semangka, tidak perlu assalamualaikum abang, selamat pagi, kan jadi aneh nanti kelihatannya. Jadi penting juga memperhatikan di mana ya
tempat kita bicara. Pahami dulu itu. Di forum-forum keagamaan misal, ya otomatis kita bicaranya pun akan tersetting nanti membicarakan tentang agama seperti itu. Jadi pahami ya, setelah kita pahami apa yang akan kita bicarakan, siapa, kapan, mengapa, nah dimanapun penting. Dan yang selanjutnya bagaimana, harus kita pahami bagaimana kita ya akan menyampaikan itu kepada mereka. Ini bisa berkaitan dengan alat ya, caranya terutama. Misal saat ini ketika wabah, kemudian siswa diliburkan. Nah, Bapak sebagai seorang guru tentunya ingin menyampaikan kepada murid-murid tentang materi yang belum sempat Bapak sampaikan atau ajarkan. Nah, bagaimana caranya? Apakah lewat WA, ya, lewat aplikasi misal? Nah, Bapak berpikir, coba pakai aplikasi, misal Google Classroom. Kemudian bisa juga pakai channel YouTube. Nah, itu cara. Ya, bagaimana cara kalian menyampaikan tentang apa yang akan kalian bicarakan. Mau presentasi, bagaimana caranya biar menarik nih misal. Pakai PowerPoint misal, pakai tayangan-tayangan, itu cara. Ya, bagaimana kalian menyampaikan apa yang akan kalian utarakan. Ingin menyatakan cinta misal, bisa diutarakan dengan puisi. Contohnya seperti itu. Atau bisa diutarakan dengan gambar, dengan pemberian. Ya. Biasanya kalau perempuan suka diberi, ya. Beri uang terutama, ya, kasih barang. Ya. Jarang sekarang suka puisi ya. Tapi nggak semua seperti itu. Baik. Nah, itu dia. Jadi pahami dulu kebutuhan bicara kalian, situasinya seperti apa. Ya. Jadi jangan sampai kalian asal bicara aja. Nah, ini yang akan menyebabkan miskomunikasi nanti. Ya. Jadi harus jelas dulu, paham dulu kebutuhan bicara kalian itu untuk apa, untuk siapa, mengapa, kapan, di mana dan bagaimana. Itu, ya. Tips pertama agar kalian mampu bicara di depan umum dengan baik. Ya, sebenarnya tips ini ya tergantung kalian masing-masing sebenarnya. Ada yang beranggapan bahwa kalau mau bicara, bicara aja. Ya silakan aja coba. Ya, bicara tanpa persiapan ya silakan. Ada itu namanya teknik spontan. Silakan. Nah, tentunya setiap apa yang kita lakukan pasti punya risiko. Ya. Kalau kita ingin spontan ya risikonya juga ada nanti. Itu. Baik, setelah kalian paham kebutuhan kalian, situasinya dipahami dulu, ibarat membaca dulu lah. Ya. Ibarat ini tuh membaca kebutuhan. Mengapa harus membaca dulu? Karena ya kita bisa bicara karena kita melihat, membaca situasi terutama. Ya. Sulit dipungkiri bahwa orang jago bicara tanpa membaca. Contoh, Bapak bisa bicara di hadapan kalian menyampaikan materi, masa nggak baca dulu sebelumnya? Pasti Bapak baca dulu materinya, baru Bapak sampaikan. Bahkan tidak hanya baca satu materi kan, baca berbagai materi. Begitupun kalau kita ingin mahir berbicara. Mahir ya, tahapannya bukan hanya bisa. Tentunya materi yang akan kita bicarakan harus kita pahami dulu, baca dulu sama kita. Situasinya, apa, siapa, mengapa, di mana, hingga bagaimana. Seperti itu. Jadi mengapa Bapak tuliskan pahami kebutuhan itu sebagai tahapan awal. Ya. Kemudian tahapan yang kedua. Nah, ini juga tidak kalah penting, bahkan ini penting banget nih. Harus kuasai materi. Ya, harus kuasai materi. Kalau lagi-lagi kalian ingin terlihat mahir berbicara di depan publik. Ya. Kuasai materinya. Misal kalian akan bicara mengenai keagamaan. Ya silakan kuasai ilmu keagamaannya. Mau bicara tentang bahasa, ya silakan kuasai materi apa kira-kira. Ya. Atau kalian jagonya itu masak, ya silakan. Yang kalian kuasai juga boleh kalian bicarakan. Gak masalah. Gimana kalau saya tidak menguasai?
Apakah nggak boleh bicara? Ya boleh aja bicara, silakan, nggak masalah ya. Tapi ini kan ketika kalian ingin jadi pembicara yang mahir di depan umum, ya tentunya sangat penting menguasai materi. Contoh mau presentasi ya, nggak menguasai materi pasti kelihatan. Bapak sering melihat siswa yang disuruh presentasi ya, kikuk lah, gagap lah, gilat lah, banyak baca lah ya, terlihat tidak siap gara-gara apa? Tidak menguasai materi. Itu cara menguasai materi ya, tidak harus banyak baca terus, enggak, bisa ngobrol dengan ahli, silakan, gaul bisa ya, dengan guru kalian, dengan teman kalian yang kalian anggap punya potensi misal, silakan. Kan sekarang sudah banyak sumber-sumber ya, banyak sumber literatur, kajian-kajian di internet, gampang. Jadi ibaratnya dunia itu di genggaman kalian ya. Dari HP asalkan ada kuota ya silakan. Nggak ada kuota ya silakan ngobrol dengan orang yang kalian anggap punya pengalaman ya, punya potensi, silakan sosialisasi, itulah pentingnya. Tuh, jadi kuasai materinya. Bapak bicara tentang kalimat efektif, ya Bapak pasti harus kuasai dulu tentang kalimat efektif. Bapak bicara tentang ejaan, ya tentunya Bapak harus kuasai dulu tentang ejaan. Kalau nggak menguasai ya malu nanti. Kita bicara nggak menguasai materi, ya resikonya apa? Ya resikonya kita akan malu di hadapan publik, terutama ketika publik bertanya ya, bertanya kita nggak menguasai, akhirnya apa ya, akan ada rasa malu, tekanan ya, jadi gugup, banyak tekanan ya, salah satunya gara-gara nggak menguasai materi. Tapi kalau udah menguasai materi, paham, nah rasa gugup itu lama kelamaan itu akan sirna, tinggal praktiknya aja nanti ya. Itu. Jadi kuasai yang kedua, kuasai materi apa yang akan kalian sampaikan ya. Misal kalian membuka pembicaraan di hadapan publik terutama, tapi kalian setengah-setengah materinya ya, silakan ya, sampaikan aja yang kalian pahami. Kalau yang belum paham boleh disampaikan ya. Kalau ingin bereksperimen ya silahkan, tapi harus tahu nanti resikonya seperti apa gitu. Jadi sampaikan yang kalian kuasai saja, yang kalian pahami, yang kalian tahu. Dan lagi-lagi dalam penguasaan materi ini, lagi-lagi pemilihan sumber bacaan, sumber literaturnya juga harus jelas ya. Jangan sampai kalian asal mengambil materi, asal mengambil sumber. Sekarang kan sedang maraknya hoax ya. Nah itulah pentingnya kalian membaca berbagai literatur ya. Baca, jangan cuma dari satu sumber ya, sumber lain silahkan. Berbagi, ngobrol dengan orang-orang yang ahli menurut kalian. Dan yang terakhir, nah ini pamungkasnya. Jadi percuma kalian paham kebutuhan, percuma paham situasi, percuma kalian menguasai materi kalau enggak nih praktikkan bicara. Ya percuma kalau nggak bicara ya. Itu percuma kalau pasif. Memang nggak sedikit orang yang secara keilmuan bagus ya, paham konsep tapi nggak jago bicara, banyak, nggak sedikit. Nah makanya kemampuan bicara ini ya butuh diasah. Itu butuh diasah. Seorang motivator bisa dikatakan dia bukan memiliki bakat bicara dari lahir, enggak, dia itu diasah bicaranya ya, diasah, sering bicara, sering praktik. Gimana kalau malu? Ya silakan, awalnya kalian boleh bicara dengan HP kalian, direkam, boleh, silakan kalian rekam dulu di kamar, ngomong aja sendiri. Aduh hari ini aku haus, aku lapar, aku puasa, aku belum makan. Silakan bicara aja, nggak apa-apa, dilatih. Jadi dari hal-hal yang sepele dulu. Jadi tidak usah bawa materi yang berat dulu. Silakan bicara dulu, praktikan.
dengan benda mati dulu silakan. Udah mantap, dengan teman akrab kalian, ya, dengan adik kalian, dengan kakak kalian, orang tua kalian, seperti itu. Memang butuh jam terbang, butuh diasah, ya. Bapak pun dulu ketika pertama jadi pembicara di seminar internasional, gugupnya luar biasa karena yang Bapak hadapi itu profesor, doktor, sedangkan Bapak masih jadi mahasiswa saat itu. Gimana perasaannya? Deg-degan banget, ya. Nah, lagi-lagi Bapak berpikir bahwa ini proses, ya. Ketika kamu ingin naik level, nah ingat nih, ingin naik level, ingin mahir berbicara, tentunya harus menjalani proses. Ini penting, ya. Beda halnya kalau kalian bicara itu hanya untuk ya udah buat bicara aja, bukan untuk dimahirkan, diasah agar mahir. Tapi kalau kalian ingin jadi mahir berbicara di depan umum, tentunya ada proses yang harus kalian jalani. Dari mulai malu, kemudian dicibir bahkan, ya, hingga diapresiasi nanti. Seperti itu. Dikritik biasa, ya. Gitu. Itu proses. Jadi ingat, kalau kalian ingin naik level, tadinya bicara kalian itu ibaratnya 0, mau naik level jadi mahir, tentunya harus ada proses, ada pengorbanan. Itu, ya. Jadi kalau kita simpulkan rumusnya cuma 3P HP. Nah, pahami dulu kebutuhannya, harus kuasai materi dan praktik, ya. Santai aja, doa jangan lupa, ya, sebelum praktik. Penting doa tuh. Dan kalau sudah mahir berbicara, jangan sombong. Ingat, kemampuan yang kalian punya itu pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sewaktu-waktu bisa aja dicabut, ya. Jadi ingat, jangan pernah sombong kalau sudah mahir, sudah ada di atas, sudah ada di level yang kalian inginkan. Itu dia tips dari Bapak, semoga bermanfaat. Silakan boleh like, share, yang belum subscribe dulu lah, ya. Silakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.